Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang. Coba dulu kameranya dibuka. Kameranya diaktifkan. Oke. Ya, sebelum kita belajar, coba kita berdoa terlebih dahulu untuk Kaila. Coba pimpin doanya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa Oke, terima kasih untuk Kaila. Seperti pertemuan sebelumnya, hari ini kita masih akan membahas tentang peluang, tapi hubungan peluang empirik dengan peluang teoretik. Oke, sudah Ibu kirimkan 2 hari yang lalu itu materi ajar dan LKPD-nya ya, sudah Ibu kirimkan melalui grup WA kita, materi ajar dan LKPD-nya. Dah, itu Ibu kirimkan juga bukan alamat tapi Google Form untuk mengisi absen. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, sudah dipersiapkan alat tulisnya semua? belum. Ayo, siapkan dulu alat tulisnya. Sudah? Nah, kalau sudah siap alat tulisnya, oke. Ini anak-anak Ibu udah makan semua kan? Sudah makan siang? Sudah makan siang? Sudah ya. Oke. Nah, kalau sudah makan siang berarti bisalah cepat mencerna atau bisa lebih fokus ya untuk belajar matematika pada siang hari ini. Oke, kita mulai masuk. Ibu presentasikan dulu. Oke, sebelum presentasi kemarin sudah kita belajar tentang pertemuan empirik, peluang empirik dan peluang teoretik. Siapa yang tahu pengertian dari peluang empirik? Kaila, ayo. Apa peluang empirik? Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian NA terhadap percobaan yang dilakukan NS. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Coba Davina dulu, apa yang dimaksud dengan peluang teoretik? Mana Davina ini? Mana Davina? Kok nggak kedengeran nih suaranya Davina? Ya, apa yang dimaksud dengan atau pengertian dari peluang teoretik? Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian NA terhadap percobaan yang dilakukan NS. NS sama seperti Kaila. Kalau peluang teoretik? Peluang teoretik apa pengertiannya? Peluang teoretik adalah perbandingan antara banyak hasil yang dimaksud dengan banyak semua kejadian yang mungkin pada suatu percobaan tunggal. Oke. Terus di peluang teoretik kita ada belajar apa aja semalam? Kemarin?
Ayo, di pelajaran teoritik kita ada belajar tentang mencari iya, sampel dan titik sampel dan ruang sampel. Oke, ini yang kita masuk pembelajaran hari ini yaitu hubungan antara peluang empirik dengan peluang teoritik. Apakah hubungannya? Apakah hubungannya baik-baik saja atau hubungannya bagaimana? Nah, disinilah kita mau cari tentang hubungan antara peluang empirik dengan peluang teoritik. Oke, Ibu. Oke, share apa presentasi dulu. Oke. Sudah nampak anak-anak Ibu? Kita belajar tentang peluang, hubungan peluang empirik dengan peluang teoritik. Oke. Ini untuk kompetensi intinya. Ya. Baru ini indikator kompetensinya dan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui suatu percobaan, peserta didik dapat membandingkan peluang empirik dengan peluang teoritik secara sistematis. Yang kedua, melalui suatu percobaan, peserta didik dapat menganalisis ya, keterkaitan hubungan antara peluang empirik dengan peluang teoritik. Yang ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan peluang teoritik suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pembahasan yang minggu-minggu lalu, bahwasanya pelajaran peluang ini sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadarin. Oke, ini tadi dia peluang empirik yang sudah kamu jelaskan. Ini peluang teoritik. Oke, kita masuk ke masalahnya. Nah, di sini ada namanya sasaran panah. Momon sedang berlatih memanah. Momon harus memanah tepat pada bulatan. Ini di sini bulatan kuning ya. Bulatan kuning. Oke, salah ketik nih. Bulatan kuning karena yang mau dipanahkan supaya dia dapat nilai yang sempurna itu pada bagian tengahnya. Momon sudah melakukan 7 kali percobaan. Ternyata anak panah yang tepat mengenai bulatan hitam hanya 10 buah. Setelah dihitung, ternyata peluang empirik Momon mengenai bulatan hitam adalah 0,7, sedangkan peluang teoritiknya adalah 0,2. Mengapa peluang empirik berbeda dengan peluang teoritik? Nah, disinilah yang mau kita bahas. Caranya gimana, Bu? Kan sudah Ibu kasih LKPD-nya 2 hari yang lalu. Nah, agar anak-anak Ibu bisa paham tentang hubungan peluang empirik dengan peluang teoritik, Ananda bisa mengerjakan LKPD secara berkelompok. Oke, LKPD yang dikirim sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah? Sudah. Kalau sudah, oke. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Presentasi. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu kelompoknya? Najwa? Ya, Bu. Ya. Najwa dari kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Presentasi ya dari kelompok 3. Ya, Bu.
Oke, silakan. Sudah, Bu. Oke, sudah nampak. Dan nampak yang lain? Sudah, Bu. Sudah. Coba bacakan hasil kelompok dari 3. Materi pokok, hubungan antara peluang empirik dengan peluang teoritik. Alat dan bahan. A. 1 koin uang logam. B. 1 dadu. C. 3 kelereng dengan ukuran sama dan kantong berwarna gelap. Buatlah dugaan empirik dari percobaan berikut. 1. Munculnya sisi angka pada percobaan melambungkan 1 koin sebanyak 20 kali. 2. Munculnya mata dadu 5 pada percobaan menggelindingkan 1 dadu sebanyak 25 kali. 3. Terambilnya kelereng kuning pada percobaan mengambil 1 kelereng dari 3 kelereng kuning, merah, hijau pada suatu kantong sebanyak 30 kali. Lakukan percobaan. A. Pelemparan koin sebanyak 20 kali. B. Penggelindingan dadu sebanyak 25 kali. 5. C. Pengembalian suatu kelereng sebanyak 30 kali. Catatlah kemunculan pada setiap kali percobaan pada tabel berikut. Tabel 10.3 percobaan koin 20 kali. Sisi angka banyaknya muncul 8. Sisi gambar banyaknya muncul 12. Peluang empirik 8/20 sama dengan 2/5. 12/20 sama dengan 3/5. Tabel 10.4 penggelindingan dadu sebanyak 25 kali. Banyak muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak muncul atau kali 4, 5, 3, 4, 3, 6. Peluang empirik 4/25, 5/25, 3/25, 4/25, 3/25, dan 6/25. Tabel 10.5 percobaan pengambilan kelereng 30 kali. Kelereng kuning banyak terambil 8. Kelereng putih banyak terambil 9. Kelereng hitam banyak terambil 12. Dan peluang empirik kelereng kuning sama dengan 8/30. Kelereng putih peluang empirik 9/30. Kelereng hitam peluang empirik 12/30. Pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari peluang teoritik dalam suatu eksperimen. Tentukan peluang teoritik kejadian berikut. 1. Munculnya sisi angka pada percobaan melambungkan 1 koin PA sama dengan 1/2. 2. Munculnya mata dadu 5 pada percobaan menggelindingkan 1 dadu PA sama dengan 1/6. 3. Terambilnya kelereng kuning pada percobaan mengambil 1 kelereng dari 3 kelereng kuning, merah, hijau pada suatu kantong PA sama dengan 1/3. Bandingkan perhitungan peluang empirik dengan peluang teoritik hasil percobaan kalian. Peluang empirik sisi angka atau koin 4/5. Peluang teoritik sisi angka koin 1/2. Peluang empirik mata dadu 5 sama dengan 3/25. Peluang teoritik mata dadu 5 sama dengan 1/6. Peluang empirik kelereng kuning 8/30. Peluang teoritik kelereng kuning sama dengan 1/3.
Bandingkan perhitungan peluang empirik dengan peluang teoretik hasil percobaan kalian. 1. Menurut kalian, apakah hasil percobaan peluang empirik mendekati peluang teoretik? Jawab, ya, peluang empirik mendekati peluang teoretik. 2. Apakah ketika kalian menambah banyak percobaan, banyaknya kemunculan hasil yang kalian amati juga bertambah? Jawab, iya. Jika banyak percobaan, maka banyaknya kemunculan hasil akan bertambah. 3. Apa kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan? Jelaskan. Jawabannya, dari percobaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka nilai peluang empirik akan semakin mendekati nilai peluang teoretik. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman yang sudah presentasi. Oke. Dari sini yang sudah dipresentasikan, ada yang ingin bertanya atau menanggapin jawaban dari kelompok 3 tersebut? Ada? Ada? Tidak? Sama semua ya. Jadi bahwasannya hubungan antara peluang empirik dengan teoretik, apabila peluang empirik dia tidak akan sama dengan peluang teoretik, dia akan menyamai atau mengimbangi hasil nilainya antara peluang teoretik dengan peluang empirik. Jadi semakin banyak melakukan suatu percobaan dalam peluang empirik, maka hasilnya akan semakin mendekati peluang teoretik. Oke, terima kasih. Sudah. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah selesai. Karena ini adalah pembelajaran yang terakhir di semester 2 ini, maka kamu akan menghadapi yang namanya ujian kenaikan kelas. Jadi untuk mengasah pemahamanmu tentang materi-materi yang sudah Ibu berikan, kamu bisa latihan di materi ajar yang sudah Ibu kirim melalui WA group. Itu dilatih-latih supaya nanti pas ujian sudah gampang mengerjakan soal-soal yang diujikan. Sudah? Selamat belajar. Semoga nanti di kelas 9 bisa bertemu lagi dengan Ibu sebagai guru matematikanya. Oke. Sebelum tadi kita akan membuka pembelajaran dengan berdoa, maka diakhiri juga dengan berdoa. Coba Ibu, siapa ini? Ibu lihat dulu. Dini, coba Dini. Dini, pimpin doanya sebelum menutup pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas 9 kalau Ibu gurunya. Oke. Selamat belajar ya untuk menghadapi ujian kenaikan kelas.